webcam apa kan? Hah? Beli webcam. Kembali lagi ke channel anak otomasi yang mempelajari mekatronika dan sebagainya. Halo guys, aku Fadlan dari Otomasi. Pada topik kali ini, kita akan membahas tentang ROS di industri. Nah, ROS ini adalah Robot Operating System. Ini adalah framework open source untuk pengembangan sistem robotika yang modular dan terdistribusi. ROS menyediakan alat pustaka dan konvensi yang bertujuan untuk menyederhanakan pembuatan perangkat lunak robot yang kompleks dan beragam. Kemudian, apa itu ROS? ROS ini memiliki framework open source, kerangka kerja open source yang dirancang untuk sistem robotika modular dan terdistribusi, memungkinkan pengembangan komponen yang dapat digunakan kembali. Lalu komunikasi antar komponen robotik berkomunikasi melalui node. Dengan ROS 1 menggunakan middleware TCP/IP sejak 2008, sementara ROS 2 menggunakan DDS yang lebih andal untuk industri. Ekosistem pengembangan ROS memiliki komunitas internasional juga yang mengembangkan dengan ribuan paket perangkat lunak yang tersedia mendukung berbagai bahasa pemrograman termasuk C++, Python, and C. Lalu masuk ke versi ROS. Versi ROS ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah ROS 1. ROS 1 diluncurkan pada tahun 2008 menggunakan middleware TCP/IP custom. Versi terakhirnya adalah Nuitic EOL 2025. Banyak digunakan dalam komunitas robotika juga. Lalu kemudian ada ROS 2 dimulai pada tahun 2014, dibangun di atas DDS, middleware yang terbukti di industri. Saat ini pada rilis ke-6, semua fitur kritis ROS 1 kini didukung di ROS 2. Lalu kemudian di masa transisi, komunitas sedang dalam mentransisikan. ROS industrial akan membutuhkan waktu untuk beralih karena banyak perubahan konseptual. Visi kedepannya adalah robot industri akan menjadi perangkat ROS native. Lalu ke konsep dasar robot dalam ROS. Yang pertama ada sensor. Sensor ini bertugas untuk mengumpulkan data dari lingkungan seperti kamera 2D atau 3D, pemindai laser, unit inersia, GPS, dan joystick. Kemudian ada perangkat lunak, yaitu bertugas memproses data sensor dan menentukan tindakan menggunakan algoritma dan logika yang kompleks. Kemudian ada aktuator. Aktuator ini melaksanakan tindakan fisik berdasarkan perintah perangkat lunak seperti lengan robot atau motor. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan ini bertugas juga sebagai tempat robot berinteraksi dan beroperasi yang dapat berubah dan memerlukan adaptasi. Lalu ada kemampuan dan alat ROS. Nah, yang pertama ada alat ROS. ROS ini menyediakan berbagai alat untuk pengembangan, debugging, dan visualisasi sistem robotika, termasuk alat untuk pemantauan, analisis, dan pengujian robot, termasuk dalam visualisasi 3D, logging, debugging, kemudian simulasi terintegrasi. Kemudian ada yang kedua, kemampuan ROS. Kemampuan ROS ini menawarkan berbagai kemampuan yang memudahkan pengembang aplikasi robotika kompleks dari navigasi dasar hingga manipulasi objek, termasuk dalam navigasi dan pemetaan, pengenalan dan pelacakan objek, perencanaan gerakan, kemudian manipulasi objek, serta integrasi dengan berbagai sensor. Lalu dalam ekosistem ROS di internasional terdapat berbagai data
yaitu di Singapura menjadi titik teratas dengan pengguna 500 lebih. Kemudian disusul dengan Hong Kong yang terdapat pengguna ROS di atas 250 orang pengguna. Lalu kemudian disusul dengan Taiwan di pengguna 250 dan negara yang lain-lainnya. ROS juga memiliki yang disebutkan tadi juga dari data yang kami miliki, ROS ini memiliki komunitas internasional yang kuat dengan pengguna di seluruh dunia. Lalu kemudian ada sumber daya ROS. Sumber daya ROS ini dimiliki, yang pertama adalah situs web ROS. Yang kedua adalah dokumentasi ROS 2, kemudian ada indeks paket ROS, kemudian ada wiki paket juga. Setelah itu, gimana sih cara instalasi ROS? Nah, yang pertama, instalasi ROS, menginstal ROS dari repository resmi menggunakan instruksi. Kemudian membuat workspace, membuat direktori workspace dengan struktur yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, membuat paket menggunakan perintah ROS packet untuk create paket baru dengan file template yang diperlukan seperti package XML dan TXT. Kemudian membuat node mengembangkan ROS yang merupakan komponen fungsional mandiri komunikasi melalui topik, layanan, dan tindakan. Oke, mungkin lanjut yang ke PPT yang kedua.